Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan dengan saya Hayun Mutmainah dari kelas Y7A. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai karakteristik konseling populasi khusus, khususnya terhadap perempuan, anak, dan juga manula. Mari disimak baik-baik ya teman-teman. Yang pertama ada karakteristik perempuan. Karakteristik perempuan yang saya simpulkan dalam karakteristik perempuan ini terbagi menjadi 4. Yang pertama yaitu histerikal. Suka histeris adalah sifat alami wanita dan ini normal. Orang yang histerikal beraksi lebih emosional dan lebih menekankan ketika sesuatu yang terjadi. Mereka memainkan peran sebagai artis dan membuat cerita dalam kehidupan nyata. Mereka suka menarik perhatian untuk diri mereka sendiri. Mereka egois dan narasistik. Yang kedua yaitu pasif agresif. Pada pasif agresif ini, kepribadian pasif agresif lebih sering terjadi pada wanita. Orang-orang ini keras kepala, malas, dan pasif. Mereka tidak melakukan pekerjaan saat dibutuhkan, tapi menikmati waktu panjang untuk menyelesaikan tugas. Yang ketiga ada penghindar. Wanita sebenarnya sangat ingin tampil dan jadi pusat perhatian, namun umumnya mereka punya banyak ketakutan sehingga akan cenderung diam dalam komunitas karena takut membuat kesalahan. Dan yang terakhir yaitu bergantung. Sifat suka bergantung juga menjadi identitas kaum Hawa. Umumnya mereka tidak bisa memutuskan segala hal sendiri, tak punya kesadaran diri, dan menghindari tanggung jawab. Dari karakteristik-karakteristik yang ada pada perempuan, terdapat permasalahan yang sering terjadi pada perempuan. Terdapat 3 permasalahan yang sering terjadi pada perempuan. Yang pertama yaitu depresi. Depresi adalah gangguan mental yang membuat penderitanya merasa sedih terus-menerus, baik dengan atau tanpa alasan, dan kerap diikuti dengan hilangnya minat untuk melakukan aktivitas, perasaan diri tidak berguna, serta keinginan untuk bunuh diri. Yang kedua yaitu anxiety. Berdasarkan data dari Anxiety and Depression Association of America, mulai dari masa pubertas hingga umur 50, wanita 2 kali lipat lebih berpotensi untuk mengidap anxiety ketimbang pria dengan gejala rasa cemas berlebihan, rasa tegang, serta rasa takut. Penyebabnya pun cukup beragam, mulai dari faktor seperti penyebab depresi hingga kondisi sosial dan kultur yang berlaku. Yang ketiga yaitu eating disorder. Sering mendengar candaan bahwa timbangan merupakan salah satu musuh terbesar wanita dan bagaimana banyak wanita tersinggung saat ditanya berat badannya. Untuk beberapa wanita, hal tersebut mungkin hanya akan dianggap angin lalu, tetapi untuk beberapa wanita lainnya, perkara berat badan merupakan hal yang sangat sensitif hingga dapat mengganggu kondisi mental. Alasannya pun sudah cukup jelas, bisa karena krisis percaya diri maupun standar kecantikan yang berlaku untuk wanita, langsing atau cantik. Dari karakteristik dan permasalahan-permasalahan yang terjadi pada perempuan, terdapat layanan BK yang tepat untuk perempuan, yaitu terapi Gestalt dan terapi rasional emotif. Terapi Gestalt berfokus pada apa dan bagaimana mengalami di sini dan sekarang untuk membantu klien agar menerima prioritas-prioritas dirinya. Konsep-konsep utama mencakup tanggung jawab pribadi, urusan yang tak selesai, penghindaran, mengalami dan menyadari sekarang. Ia adalah terapi eksperimensial yang menekankan perasaan-perasaan dan pengaruh-pengaruh urusan yang tak selesai terhadap perkembangan kepribadiannya sekarang. Yang kedua adalah terapi rasional emotif. Neurosis adalah pemikiran dan tingkah laku irasional. Gangguan-gangguan emosional berakar pada masa kanak-kanak, tetapi dikekalkan melalui reindokrinasi sekarang. Oleh karenanya, klien ditantang untuk menguji keasihan keyakinan-keyakinannya tertentu. Metode inilah yang diterapkan pada kehidupan sehari-hari. Selanjutnya adalah populasi khusus terkait anak. Yang pertama yaitu karakteristik anak. Masa kelas-kelas rendah sekolah dasar kira-kira 6 atau 7 tahun sampai 9 atau 10 tahun.
Beberapa sifat anak-anak pada masa ini antara lain seperti berikut. Yang pertama, adanya hubungan positif antara keadaan jasmani dengan prestasi, atau apabila jasmaninya sehat, banyak prestasi yang diperoleh. Yang kedua yaitu sikap tunduk pada peraturan-peraturan permainan yang tradisional. Yang ketiga yaitu adanya kecenderungan memuji diri sendiri, seperti menyebut nama sendiri. Yang keempat yaitu suka membanding-bandingkan dirinya dengan anak yang lain. Yang kelima, apabila tidak dapat menyelesaikan suatu soal, maka soal itu dianggap tidak penting. Lalu yang terakhir ada pada masa ini, terutama 6-8 tahun, anak menghendaki nilai rapot yang baik tanpa mengingat apakah prestasinya memang pantas diberi nilai baik atau tidak. Selanjutnya pada karakteristik anak, yaitu masa kelas-kelas tinggi sekolah dasar, sekitar umur 9 atau 10, sampai umur 12 atau 13 tahun. Beberapa sifat khas anak-anak pada masa ini antara lain adanya minat terhadap kehidupan praktis sehari-hari yang konkret. Hal ini menyebabkan adanya kecenderungan untuk membandingkan pekerjaan-pekerjaan yang praktis. Seperti contoh, aku ingin mengerjakan ini saja karena yang ini lebih mudah dibanding soal nomor 2. Nah, yang kedua yaitu amat realistik, dengan ingin mengetahui dan ingin belajar. Lalu selanjutnya menjelang akhir masa ini telah ada minat kepada hal-hal dan mata pelajaran khusus yang oleh para ahli yang mengikuti teori faktor ditafsirkan sebagai mulai menonjolkan faktor-faktor atau bakat-bakat khusus. Berikutnya sampai kira-kira umur 11 tahun, anak membutuhkan guru atau orang dewasa lainnya untuk menyelesaikan tugas dan memenuhi keinginannya. Selepas pada umur ini, pada umumnya anak menghadapi tugas-tugas dengan bebas dan berusaha untuk menyelesaikannya. Lebih tepatnya seperti ingin menyelesaikan sendiri tanpa bantuan orang lain, mulai belajar mandiri dengan mengerjakan soal-soal tersebut sendiri tanpa menanyakan orang lain, tanpa memikirkan cepat selesai, tanpa mungkin lebih memikirkan banyak salah atau benarnya. Nah, kemudian pada masa ini anak memenuhi nilai angka atau rapor sebagai ukuran yang tepat sebaik-baiknya mengenai prestasi sekolah. Seperti contoh, anak tersebut menyadari bahwa nilai yang akan didapatkan akan menentukan peringkatnya dan famosnya tersendiri di kelas tersebut. Nah, kemudian yang terakhir, anak-anak pada usia ini gemar membentuk kelompok. Sebabnya untuk bermain bersama-sama. Dalam permainan itu biasanya anak tidak lagi terkait pada peraturan-peraturan permainan yang tradisional yang sudah ada. Mereka membuat peraturannya sendiri. Dalam istilah lain, mereka sudah memiliki dunianya sendiri untuk bermain tanpa mengikuti aturan-aturan yang sudah ada sebelumnya dalam usia sebelumnya. Dalam karakteristik anak yang sudah kita pelajari, terdapat pula permasalahan yang sering muncul pada anak-anak. Yang pertama, masalah fisik. Masalah fisik awal masa kanak-anak menimbulkan reaksi psikologis maupun fisikis, terutama penyakit, kecelakaan, dan kejanggalan. Yang kedua yaitu masalah dalam berbicara. Ketidakberhasilan anak-anak mendengarkan lebih banyak menyebabkan kegagalan anak untuk mengerti apa yang diucapkan orang lain. Karena sebagian besar anak-anak bersikap egosentris dan lebih berminat kepada apa yang ingin dikatakan kepada orang lain daripada apa yang dikatakan orang lain kepada mereka. Dalam istilahnya, mereka lebih suka dan lebih nyaman untuk menyampaikan pendapatnya sendiri dibanding mendengarkan pendapat orang lain dan juga mendengarkan penjelasan orang lain terhadap dirinya. Nah, yang ketiga ada pada masalah bermain. Kalau anak kurang mempunyai teman bermain, baik disebabkan karena lingkungannya atau karena tidak diterima oleh teman-teman bermain, ia terpaksa bermain sendiri. Dalam kurung atau bisa juga disebut anak tersebut kurang aktif dalam bergaul dan juga bisa jadi
anak tersebut dijauhi oleh teman-temannya karena karakteristiknya tersendiri. Nah, yang keempat yaitu masalah moral. Masalah umum adalah perkembangan moral selama periode awal masa kanak-kanak, yaitu disiplin yang tidak konsisten, memperlambat proses untuk belajar, menyesuaikan diri dengan harapan sosial. Jika anak tidak mendapatkan teguran dari perbuatan yang melanggar, maka hal ini akan mendorong anak untuk terus mempertahankan perilaku yang salah. Seperti pada saat anak tersebut salah dan orang tua membiarkan, menganggap hal itu suatu hal yang wajar, maka anak tersebut akan menganggap hal itu wajar secara terus-menerus karena tidak ada teguran ataupun perilaku yang membatasi dari tingkah anak tersebut bahwa hal tersebut adalah hal yang salah dan dikatakan menjadi hal yang lumrah dan akan terus dilakukan kembali dan kembali lagi. Nah, seperti yang sudah kita ketahui, dalam karakteristik dan permasalahan-permasalahan yang terdapat pada anak, terutama dalam populasi khusus, terdapat layanan BK yang sesuai bagi anak-anak, yaitu pertama, layanan perkenalan atau orientasi. Layanan perkenalan atau orientasi sendiri diberikan kepada seluruh peserta didik apabila terdapat guru baru maupun karena adanya sarana dan prasarana baru yang dimiliki sekolah. Yang kedua yaitu layanan informasi. Layanan informasi belajar, yaitu tujuannya layanan informasi ini adalah untuk memberikan pemahaman dan pengetahuan kepada setiap peserta didik mengenai berbagai hal yang diperlukan selama proses belajar dan mengajar di sekolah. Informasi ini mengenai informasi peralatan apa saja yang diperlukan, tujuan dan belajar atau hasil yang akan dicapai, cara belajar yang efektif, segala sesuatu yang berkaitan dengan cara berkomunikasi dan bersosialisasi secara sosial dan budaya, serta berbagai hal yang berkaitan dengan pendidikan. Layanan informasi ini juga bisa dikaitkan dengan layanan orientasi tadi, seperti pengenalan sekolah, pengenalan lingkungan sekolah, pengenalan fasilitas-fasilitas sekolah, dan lain-lain. Nah, yang terakhir yaitu layanan penempatan dan penyaluran. Pada layanan penempatan dan penyaluran ini, layanan yang diberikan yaitu membantu anak agar menempati lingkungan yang tepat, sesuai dengan potensi yang dimilikinya. Seperti menempatkan anak didik ke dalam kelompok belajar yang sesuai dengan potensinya, pemilihan ekstrakurikuler yang diikuti, dan lain sebagainya. Pada layanan penempatan ini bisa juga kita gunakan layanan kelompok, di mana kita membagi-bagi kelompok antara anak yang aktif, yang kurang aktif, dan yang hanya diam saja pada kelas. Nah, sehingga kita bisa membuat suatu kelompok untuk membuat anak yang tadinya tidak aktif menjadi aktif, dan anak yang aktif membantu yang tidak aktif atau hanya diam, dan lain sebagainya. Selanjutnya yaitu populasi khusus terhadap manula. Yang pertama kita akan membahas tentang karakteristik manula. Menurut informasi lapangan dan juga saya yang sudah turun di lapangan, terutama di Panti Jompo, untuk karakteristik manula tersebut terbagi menjadi 3. Yang pertama yaitu usia lanjutan, merupakan periode kemunduran. Kenapa disebut kemunduran? Karena biarpun usianya lanjut, tapi banyak kemunduran-kemunduran yang dialami oleh manula, seperti ingatan yang sudah tidak kuat atau sering kita sebut pikun, tenaga yang sudah tidak seperti dulu, tidak seperti muda, sudah mulai lemas, sudah mulai banyak penyakit, sudah mulai terlihat kerut-kerut dalam wajah. Nah, yang kedua yaitu perbedaan individu pada efek menua. Setiap manula terdapat perbedaan pada efek menua tersendiri. Seperti yang tadi, pada efek keriput bisa saja pada manula yang satu tidak terlihat. Mungkin karena yang manula yang satu masih perawatan dan juga masih aktif untuk berolahraga. Beda dengan manula yang satu yang sudah ada penyakit atau tidak terurus, maka ditaruh di panti jompo atau ditaruh di dinas sosial. Nah, disitulah terdapat perbedaan individu pada efek menua. Yang ketiga yaitu
Usia tua dinilai dengan karakteristik yang berbeda. Kenapa bisa dibilang karakteristik yang berbeda? Karena setiap manula pasti memiliki karakteristik yang berbeda. Yang pertama yaitu bisa juga sering emosional, sering terjadi salah paham jika sedang berbincang dengan manula tersebut, karena lebih sering emosi. Dari karakteristik manula yang sudah kita pelajari, terdapat permasalahan yang sering muncul pada manula. Di sini terdapat 6 permasalahan yang sering muncul pada manula. Yang pertama, menurunnya fungsi fisik dan mental. Fungsi fisik dan mental tidak akan sama lagi seperti mereka pada saat muda, karena fungsi fisik tersendiri pasti akan melemah dan juga mentalnya pasti tidak sama dengan mental pada saat ia muda. Seperti misal pada saat ia muda, mentalnya sangat kuat menanggapi hal-hal yang menurut orang muda itu biasa. Beda ketika mereka sudah manula. Mereka lebih sering menganggap hal tersebut lebih rentan untuk mereka terima pada hati mereka. Yang kedua yaitu hambatan yang bersifat jasmaniah. Yang ketiga yaitu kekurangan gizi. Kekurangan gizi ini paling sering terjadi pada manula, khususnya yang tinggal-tinggal di jalanan yang belum diambil oleh dinas sosial, karena mereka makan sehari-hari yang menurut mereka sudah alhamdulillah sudah cukup untuk mereka makan tersebut, padahal gizinya belum terpenuhi. Lalu yang keempat, gigi banyak yang tanggal. Pada manula pasti banyak gigi yang tanggal atau sudah copot karena faktor usia. Yang kelima yaitu kepercayaan terhadap pendapat klise, rendah diri, dan perasaan tidak berguna. Perasaan tidak berguna ini sering terjadi pada manula, karena mereka menganggap saya sudah tua, saya sudah tidak bisa berbuat apa-apa, apa gunanya lagi saya hidup. Dari situlah sering terjadinya bunuh diri karena merasa tidak berguna terhadap diri sendiri dan orang lain. Dan yang terakhir, meningkatnya ketergantungan fisik dan ekonomi pada orang. Pada setiap orang, mungkin ketergantungan fisik itu sangat penting. Nah, pada manula ini seperti itu, dan juga ekonomi pada orang-orang. Nah, dari karakteristik dan permasalahan-permasalahan populasi khusus yang terdapat pada manula, terdapat layanan BK yang tepat untuk manula, yaitu dalam bimbingan dan konseling, lanjut usia memiliki sifat pelayanan. Sifat pelayanan bimbingan dan konseling baik secara preventif, koaktif, dan juga rehabilitatif. Yang pertama, preventif atau pencegahan merupakan pelayanan bimbingan dan konseling yang diarahkan untuk pencegahan timbulnya masalah baru dan meluasnya permasalahan usia lanjut. Seperti tadi pada permasalahan yang muncul pada manula, yaitu kepercayaan terhadap perasaannya yang merasa sudah tidak berguna. Nah, preventif ini cocok untuk digunakan dalam layanan BK yang tepat untuk manula. Yang kedua yaitu kuratif atau penyembuhan, merupakan pelayanan sosial usia lanjut yang diarahkan untuk penyembuhan atas gangguan-gangguan yang dialami usia lanjut, baik secara fisik, psikis maupun sosial. Nah, kalau dari fisik bisa jadi karena tadi gigi yang sudah mulai tunggal. Nah, itu masih bisa kita ganti dengan gigi palsu atau gigi palsu. Nah, terus yang ketiga, rehabilitatif atau pemulihan kembali, merupakan proses pemulihan kembali fungsi-fungsi sosial setelah individu mengalami berbagai gangguan dalam melaksanakan fungsi-fungsi sosialnya. Seperti misalnya manula tersebut merasa minder, merasa tidak berguna terhadap dirinya sendiri dan juga orang-orang sekitarnya. Nah, layanan rehabilitatif ini cocok untuk pemulihan untuk fungsi-fungsi sosialnya tersendiri seperti tadi. Nah, untuk layanan rehabilitatif ini sangat cocok. Baik, Ibu dan teman-teman semuanya, sekian presentasi untuk observasi dan juga wawancara yang telah saya lakukan di lapangan terhadap populasi khusus perempuan, anak, dan juga manula. Presentasi ini
dilandaskan dengan observasi dan juga wawancara untuk memenuhi tugas akhir mata kuliah konseling populasi khusus perempuan, anak, dan juga manula. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.